Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali kami ajak Anda untuk berbincang dengan Pak Guswanto dari BMKG sebagai bagian dari peringatan dini juga edukasi untuk pemirsa TV One. Pak, tadi Anda sudah menyebutkan beberapa daerah. Nah, untuk peringatan dari BMKG atau setidaknya catatan dari BMKG di daerah-daerah yang tadi Pak Guswanto sebutkan, ini akan berlangsung sampai kapan dan apakah ini menjadi puncak Pak dari musim hujan juga Pak, seperti yang kita diskusikan mungkin 1 atau 2 bulan kemarin Pak? Sebenarnya kita lihat ya, ini kan kejadian cuaca ekstrim atau akibat atau hujan lebat, hujan sangat lebat. Ini kan berdinamis sekali, jadi berubah secara ruang dan waktu. Kalau kita melihat seperti terjadi di Sulawesi Selatan, itu sejak tanggal 12, 13 muncul dan sampai nanti kemungkinan sampai 15, 16 ya, potensi itu masih ada. Nah, sedangkan di wilayah Jawa sendiri kita lihat itu juga masih banyak didominasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemudian Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian kecil itu di Somlaki ya, daerah Maluku ya, Maluku Tenggara itu. Kemudian kita di sini juga memiliki peta perakiraan cuaca berbasis dampak ya, impact based forecast. Kalau kita lihat berdasarkan perakiraan cuaca berbasis dampak, untuk tanggal 14 sampai 15 Februari ini, kita lihat ada di Jawa Barat posisi siaga, Banten itu posisi siaga, Nusa Tenggara Timur posisi siaga, Sulawesi Selatan masih siaga. Sedangkan untuk besok tanggal 15 Februari, itu ada DKI Jakarta itu siaga, Jawa Barat, Banten, dan Nusa Tenggara, serta Sulawesi Selatan ya. Kemudian kalau kita detailkan sebagai contoh, di Sulawesi Selatan untuk hari ini tanggal 14 sampai 15 ataupun 15 sampai 16 itu posisi siaga ada di Takalar, Goa, Kota Makassar, Maros, dan Pangkajene ya. Maros, Pangkajene, Kepulauan Baru, dan Sopeng. Ini juga masih terjadi nanti di tanggal 15, 16. Sedangkan kalau kita lihat di Banten sendiri, ini ada Lebak, Pandeglang, dan Kota Tangerang. Nah, sedangkan kalau kita lihat DKI Jakarta itu 15 dan 16, itu kita perkirakan itu di Kota Tangerang, ini Jabodetabek ya, Kota Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Statusnya siaga. Sedangkan waspada itu di Tangerang, Bekasi, Kota Bogor, Depok, Jakarta Timur, dan Tangerang Selatan. Jadi curah hujan antara lebat 50 mm sampai 100, dan kemudian ada 100 sampai 150 sangat lebat, dan bahkan ekstrim di atas 150 itu masih bisa terjadi untuk periode bulan-bulan akhir bulan Februari ini. Nah, ya seperti yang terjadi kita lihat kemarin di Sulawesi Selatan, itu terjadi sampai angka menunjukkan 227 ya, kita catat di Pautere. Nah, sedangkan di 12 Februari yang lalu yang menyebabkan Bondowoso itu sebenarnya hanya hujan lebat antara 50 sampai 100, di mana nilainya itu sekitar 88 sampai 90. Itu Mas Bayu yang bisa kita sampaikan. Sedangkan peringatan dini itu bisa kita sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi per provinsi BMKG juga sudah memberikan sistem peringatan dini. Kalau tadi itu adalah peringatan dini 1 harian, impact based forecast 3 hari ya, 1 hari sampai 3 hari. Kalau untuk peringatan dini kurang dari 3 jam, Jawa Barat dikeluarkan oleh BMKG Darmaga, kemudian Jawa Timur itu dikeluarkan oleh BMKG Juanda, dan Sulawesi Selatan dikeluarkan oleh Balai Besar MKG wilayah 4 Makassar. Jadi 34 provinsi di Indonesia kita memiliki yang namanya National Digital Forecast yang mengeluarkan sistem peringatan dini nowcasting. Kira-kira itu tambahannya, Mas Bayu. Ya, Pak Guswanto, tadi kan mitigasi sudah dilakukan dan disiapkan oleh otoritas tempat lah ya. Tapi begini Pak, saya ingin mendalami, tadi kan Pak Guswanto sempat menyampaikan bahwa intensitas hujan di beberapa wilayah sampai tanggal 16 kalau nggak salah ya Pak ya, 16 besok ya Pak. Ya. Itu ada bervariasi, maksimal 150 mm per hari.
itu cukup mengkhawatirkan tidak Pak? Kalau misalnya kita bandingkan di tahun 2019 waktu itu kan intensitas hujan cukup tinggi sekali di wilayah Jabodetabek ya Pak ya, sampai ada korban jiwa dan lain sebagainya. Perbandingannya seperti apa Pak? Ya, kalau untuk Jabodetabek kali ini sepertinya kalau kita lihat masih rendah daripada tahun yang lalu ya. Kalau yang kita prediksi tadi dalam seminggu itu masih lebih rendah. Namun kalau yang terjadi di Sulawesi Selatan yang kemarin sampai 227 itu ekstrimnya ada di sana sepertinya kalau kita lihat. Ibaratkan setiap tahun Indonesia ini akan mengalami curah hujan yang tertinggi di mana. Nah beberapa waktu yang lalu ada di Jabodetabek ya, 2020, 2021, 2022. Nah sedangkan saat ini kalau saya melihat itu terjadi di Sulawesi Selatan. Sedangkan DKI sendiri saat ini masih terjadi di bawah 100. Kemarin beberapa minggu yang lalu terjadi banjir di Fatmawati, TP Jumatupang ya. Itu nilai curah hujan masih 91 di Lebak Bulus dan tercatat di Ragunan 89 mm. Itu kita. Oke. Baik, Pak Guswanto terima kasih atas waktunya dan juga informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan informasi dasar untuk beraktivitas bagi masyarakat terutama di wilayah-wilayah yang masih berpotensi terkena cuaca ekstrim gitu. Sekali lagi Pak Guswanto terima kasih, selamat beraktivitas kembali.